Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Desi Triasanggraini, absen 21, dan juga rekan saya yang bernama Ing Angelina, absen 45, akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu tentang penyajian laporan keuangan syariah dan akuntansi transaksi asuransi syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penyajian laporan keuangan syariah. Di PSAK nomor 101 ini diterapkan dalam penyajian laporan keuangan entitas syariah. Entitas syariah di sini yaitu entitas yang melaksanakan kegiatan usaha berdasar prinsip yang dituangkan dalam anggaran dasarannya. PSAK ini bukan pengaturan penyajian laporan keuangan sesuai permintaan khusus. Contohnya seperti pemerintah, bank sentral. PSAK ini paling cocok untuk entitas berorientasi profit. Entitas nirlaba, sektor publik, koperasi, dan reksadana membutuhkan penyesuaian. Selanjutnya ada laporan keuangan entitas asuransi syariah. Di sini laporan keuangan entitas asuransi syariah yang lengkap itu terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan surplus defisit underwriting dana tabaruk, selanjutnya laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Dalam hal ini, pengelolaan asuransi syariah dilakukan oleh bukan entitas asuransi syariah, maka komponen laporan keuangannya mengacu ke SAK yang relevan. Bagi entitas asuransi syariah yang memiliki kegiatan signifikan berkaitan dengan pengelolaan investasi dengan pola bagi hasil, maka entitas asuransi syariah tersebut menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Entitas asuransi syariah yang menyajikan laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan, mencakup tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut. Yang pertama ada aset. Aset ini terdiri dari kas dan setara kas, piutang kontribusi, piutang reasuransi, yang selanjutnya piutang yang yaitu terdiri dari murabahah dan istisna. Selanjutnya investasi pada surat berharga, pembiayaan yang terdiri dari mudharabah dan musyarakah. Selanjutnya ada piutang salam, investasi yang dicatat dengan metode ekuitas, properti investasi, dan selanjutnya aset tetap. Yang kedua ada liabilitas. Liabilitas ini juga terdiri dari bagian reasuransi dari pihak lain atas klaim yang masih harus dibayar. Selanjutnya bagian peserta atas surplus underwriting dana tabaruk yang masih harus dibayar. Selanjutnya ada utang klaim, utang reasuransi, utang dividen, utang pajak, klaim dalam proses, klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan, penyisian kontribusi yang belum menjadi hak. Selanjutnya yang ketiga ada dana peserta. Dana peserta ini terdiri dari dana investasi peserta dan dana tabaruk. Selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas ini juga terdiri dari modal disetor, tambahan modal disetor, penghasilan komprehensif lain, saldo laba, dan yang terakhir kepentingan non pengendali. Laporan surplus defisit underwriting dana tabaruk. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan surplus defisit underwriting dana terbaru dengan memperhatikan ketentuan dana SAK yang relevan, mencakup tetapi tidak terbatas pada, yaitu A. Kontribusi bruto, B. Ujra pengelolaan atas kontribusi, C. Bagian reasuransi atau kontribusi, D. Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak, E. Penerimaan kontribusi untuk periode berjalan, F. Pembayaran klaim bruto, G. Bagian reasuransi dari pihak lain atas pembayaran klaim bruto, H. Perubahan klaim yang masih harus dibayar, I. Perubahan bagian reasuransi atas klaim yang masih harus dibayar, J.
penyisihan teknis. K. Pendapatan dan bahan investasi. I. Surplus atau defisit underwriting dana terbaru. M. Surplus atau defisit underwriting dana terbaru periode berjalan. N. Bagian surplus underwriting dana terbaru yang didistribusikan ke peserta dan atau pengelolaan. O. Surplus yang tersedia untuk dana terbaru. P. Saldo awal dan saldo terakhir. Selanjutnya yaitu ada laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disusun dengan mengacu pada SAK yang relevan. Entitas pengelolaan menyajikan laporan komprehensif yang mencakup tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut, yaitu yang A. Pendapatan pengelolaan asuransi, yang B. Pendapatan pengelolaan investasi dan dana peserta, yang C. Pendapatan pembagian surplus underwriting, yang D. Pendapatan investasi, yang E. Beban usaha, yang F. Laba usaha, G. Beban pajak penghasilan, H. Laba rugi, I. Penghasilan komprehensif lainnya, dan J. Total penghasilan komprehensif. Selanjutnya yaitu ada definisi asuransi syariah, yaitu asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan atau mentabarukkan sebagai atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas resiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau badan yang dialami oleh peserta yang berhak donasi tersebut, melupakan donasi dengan syarat tertentu atau kontribusi, dan melupakan milik peserta secara kolektif, bukan melupakan pendapatan entitas pengelola. Prinsip dasar dalam akuntansi syariah adalah saling menolong dan saling menanggung antara sesama peserta. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad takbaru dan akad tijri. Akad takbaru digunakan di antara para peserta, sedangkan akad tijari digunakan antara peserta dengan entitas pengelola. Karakteristik dari transaksi asuransi syariah itu sendiri memiliki perbedaan dengan asuransi konvensional, yaitu konsep sharing risk di antara peserta. Premi adalah milik peserta secara kolektif. Prinsip dasar ta'awuni dan takafuli. Akad takabur antara peserta dan tijari antara peserta dan pengelola. Premi dapat berupa kontribusi atau kontribusi dan investasi. Sumber dana tabaru berasal dari donasi, hasil investasi, akumulasi cadangan surplus underwriting, dan yang terakhir yaitu ada pembayaran klaim dari dana terbaru, yaitu pengakuan awal. 1. Kontribusi dari peserta diakui sebagai bagian dari dana tabaru dalam dana peserta. Yang kedua, bagian pembayaran dari peserta untuk investasi diakui sebagai dana syirkah temporer jika menggunakan akad mudharabah dan mudharabah mustaraka, dan atau kewajiban jika menggunakan akad wakalah. Pada saat entitas asuransi menyalurkan dana investasi yang menggunakan akad wakalah bil ujrah, entitas mengurangi kewajiban dan melaporkan penyaluran tersebut dalam laporan perubahan dana investasi terkait. Yang keempat, bagian kontribusi untuk ujrah atau fee diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi dan menjadi beban dalam laporan surplus defisit underwriting dana tabaru. Pengakuan setelah pengakuan awal, yaitu yang pertama surplus underwriting dana terbaru, yang kedua defisit underwriting dana terbaru, yang ketiga penyisian teknis, yang keempat cadangan dana tabaru. Infografik style, yaitu satu bagian
surplus underwriting dan data baru yang didistribusikan kepada peserta disajikan secara terpisah pada pos bagian surplus underwriting dana terbaru yang didistribusikan kepada peserta dan bagian surplus yang didistribusikan kepada entitas asuransi syariah disajikan secara terpisah pada pos bagian surplus underwriting dan data baru yang didistribusikan kepada pengelola dalam laporan perubahan dan data baru. Yang kedua, penyisian teknis disajikan secara terpisah pada kewajiban dan neraca. Yang ketiga, dana baru disajikan sebagai dana peserta yang terpisah dan kewajiban dan ekuitas dalam neraca. Yang terakhir, cadangan dana terbaru disajikan secara terpisah pada laporan perubahan dana baru. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan atau tidak bisa dipahami, bisa didiskusikan di forum sepada. Terima kasih.